Sosok pemimpin yang begitu bijaksana. Sosok pemimpin yang begitu rendah hati. Sosok pemimpin yang begitu merakyat. Sosok pemimpin yang berjuang habis-habisan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sosok pemimpin yang begitu rendah hati dalam membangun bangsa dan negara ini. Sosok pemimpin yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah mengenal lelah dalam mensejahterakan rakyatnya. Dia adalah sosok pemimpin yang sangat jenius, yakni Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya menyajikan cuplikan-cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian tentang tanggapan-tanggapan dari ulama, dari tokoh budayawan, dari rakyat jelata, dan lain sebagainya yang selalu menyanjung-nyanjungkan sosok seorang Joko Widodo, yang selalu mendamba-dambakan, yang selalu puja-puji pemimpin nomor 1 di bangsa ini. Dia yang telah mengamalkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita mendengar bersama-sama, kita menyimak bersama-sama cuplikan-cuplikan video yang akan saya sajikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Hayo sedih, dia tahu tapi dia menahan sabar. Saya melihat ekspresi mukanya, saya sedih ketika itu. Kasihan nih Pak Jokowi. Mungkin bagaimana sakit hatinya, beliau sudah berjuang habis-habisan, selalu jarang diterima orang. Tersentuh saya, maka saya ketika itu bicara di hati, ya Allah, biarkan saya wakili kesedihan Pak Jokowi nanti oleh saya dengan cara saya. Saya titip pesan ke orang-orang yang tega-teganya, terus terlalu nekatnya menghina Pak Jokowi, nyinyir, benci, nuduh Pak Jokowi, menghina, mencaci maki, menghujat Pak Jokowi PKI, Islam tidak jelas, Pak Jokowi anti-Islam. Nah iya, itu anti-Islam ya, Bang. Anti-Islam. Nih dengarkan ya, saya nih pelaku pertama. Yeah. Saya adalah orang pertama korban hoax, korban media. Saya orang Banten pertama ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2014, saya orang yang termakan korban isu PKI. Saat itu saya tidak suka Pak Jokowi. Berapa tahun saya tidak suka Pak Jokowi. Bahkan saya sampai berdoa kepada Allah Ta'ala agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Saking percaya kepada berita PKI. 2014 itu Pak ya? 2014 sampai 2014, 2016, 17 sampai 2018. Saya masih percaya PKI, Pak Jokowi. Nah, dari saya percaya ke Pak Jokowi itu, bahwa Pak Jokowi PKI, akhirnya saya banyak berdoa ke Allah agar Indonesia periode kedua tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Di mata saya itu PKI. Di satu malam saya terus berdoa kepada Allah agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi yang PKI. Allah ngasih petunjuk pada saya. Suatu ketika saya dikasih jalan, ada satu jalan sebuah kepastian, dibukanya tentang Pak Jokowi. Dari mulai kelahiran Pak Jokowi tahun 61 kebuka, PKI meletus tahun 65, dibuatkan 67, dan dibuka juga sejarah keluarga Pak Jokowi, kehidupannya. Intinya semua tentang Pak Jokowi yang fakta, yang di luar tuduhan, dibuka oleh Allah pada saya. Disitulah saya baru yakin. Nah, pengalaman itu sehingga saya mengenal Pak Jokowi, walaupun saya mungkin tidak dikenal oleh Pak Jokowi, tidak tercatat di mata Pak Jokowi mungkin, tapi saya mengenal. Dikatakan dekat, ya mungkin Pak Jokowi tidak merasa dekat dengan saya. Nah, ya, tapi saya mengenal Pak Jokowi karena saya berdoa. Nah, dari kenapa mengenal itu? Dari tadinya percaya Pak Jokowi dituduh seperti orang yang netizen oknum tuduhkan. Nah, akhirnya saya jadi tahu. Nah, dari tahu ini makin cinta saya ke beliau. Jujur aja, saya makin cinta, saya makin kagum, saya makin menghormatinya. Dan saya ikut sedih ketika beliau dihina. Saya ikut marah
ketika beliau dicaci maki. Saya tidak terima ketika beliau dihinakan. Karena beliau ternyata bukan seperti yang dituduhkan. Maka saya merasa berdosa jika saya diam ketika Pak Jokowi dihina. Jika saya diam ketika Pak Jokowi dicaci maki. Ketika saya diam ketika Jokowi dipaksakan diturunkan tidak sesuai dengan konstitusi. Maka saya terpanggil karena saya orang yang tahu siapa Pak Jokowi. Dan tahunya bukan dari Pak Jokowi semuanya dari Pak Jokowi, bukan. Dari hasil dibukanya kasab oleh Allah karena saya berdoa tiap malam ketika masih percaya Pak Jokowi PKI. Maka saya sarankan sekarang kepada mereka-mereka yang sudah terlanjur nuduh Pak Jokowi PKI anti Islam, mohon maaf, segera tobat sebelum Allah nanti mengembalikan semua tuduhan itu kepada engkau semua. Nanti engkau yang PKI, engkau yang Islamnya tidak jelas, engkau yang anti Islam. Karena ini hakul adabi berlaku, awas hati-hati. Mumpung Pak Jokowi masih hidup. Nah, oleh karena itu ketika saya merasa saya pernah ikut-ikutan terkena hoax fitnah Pak Jokowi PKI bla bla, saya merasa berdosa. Lalu saya bagaimana? Harus menghapuskan dosa saya ke Pak Jokowi. Saya ingat sebuah hadis, jika engkau melakukan sebuah kejahatan, imbangi dengan kebaikan. Maka saya akhirnya membalas hujatan saya ke Pak Jokowi, tuduhan saya ke Pak Jokowi PKI, dibalasnya ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2019, maka saya habis-habisan, ibaratnya apapun yang saya mampu, saya bela Pak Jokowi, saya dukung Pak Jokowi. Apa untuk menebus saya dulu memfitnah, agar saya nanti kelak di akhirat tidak jadi muflisin, orang yang bangkrut. Di dunia sholat, ibadah, rajin puasa, bangga, GR, hebat, tapi nggak, dia lupa ada hukum yang terjadi bagi orang yang ibadah rajin pun kalau dia muflisin, mencaci maki, menghujat orang yang tidak bersalah. Rasul katakan nanti di akhirat amal-amal sholat dia itu akan ditebus dosa kepada orang yang dihinakan, disakiti hatinya. Nah, saya tidak mau seperti itu, makanya saya bayar agar dosa saya ke Pak Jokowi lunas. Tahun 2011 saya bela Pak Jokowi, alhamdulillah sampai jadi presiden. Amin. Maka saya punya prinsip, sakit hati Pak Jokowi, kesedihan Pak Jokowi, kekecewaan Pak Jokowi, marahnya Pak Jokowi akibat dicaci dan sebagainya umpamanya, tapi dia tidak ekspresikan dengan membalas, tapi dengan sabar. Insya Allah biar saya nanti yang mewakilinya dengan cara saya. Saya tahu Pak Jokowi itu sedih, tahu persis. Saya tidak tega melihat Pak Jokowi, orang yang bekerja untuk kita, untuk rakyat, tiap malam, tiap hari beliau dicaci maki. Kelihatan ketika saya lihat di YouTube beliau mengusap mukanya, saya tahu cermin hatinya, dia sedih, dia capek, tapi dia kalau bahasa Sunda yang dipaido, oknum rakyat, nutengarti, otak nakamana bawa, main hayo sedih, dia tahu tapi dia menahan sabar. Saya ngelihat ekspresi mukanya, saya sedih ketika itu, kasihan nih Pak Jokowi. Mungkin bagaimana sakit hatinya, beliau sudah berjuang habis-habisan, selalu jarang diterima orang. Tersentuh saya, maka saya ketika itu bicara di hati, ya Allah, biarkan saya wakili kesedihan Pak Jokowi nanti oleh saya dengan cara saya sendiri, dengan izin Allah Ta'ala, insya Allah. Maka seperti itu. Maka saya nasihatkan, tolong kalian-kalian yang tega-teganya mencaci maki Pak Jokowi, seorang presiden loh, masih umat Islam, masih agama Islam, saudaramu bersahadat dan sholat, engkau tega caci maki, engkau bilang Jokodok, engkau jadikan Pak Jokowi seperti binatang kodok. Ini yang nuduh kodok nih, yang menuduh kodok, Jokodok, insaf kau, insaf. Orang manusia dituduh kodok, melanggar syariat Rasulullah. Tidak boleh kata Rasulullah manusia itu diberi gelar binatang. Siapa itu? Orang tidak bertanggung jawab, taubat kalian. Siapapun dia nih, mumpung Pak Jokowi masih hidup, saya doakan orang bil taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indonesia aman dari pencaci maki. Amin. Indonesia aman, bersih dari penghujat, dari nyinyir, dari kebencian, mengadu domba, merasa sosusi, merasa benar, merasa mulia, merasa turunan hebat. Belum tentu. Barangkali kemuliaan Pak Jokowi lebih mulia daripada engkau di sisi Allah. Saya doakan Pak Jokowi lebih mulia di sisi mereka. Amin, amin, amin. Dan kita semua yang berusak pada siapapun, ke Pak Jokowi atau Pak Jokowi rakyat, Allah ampuni semuanya. Amin, amin. Kita kembali pada Allah dengan tanpa dosa. Amin, amin. Allahu a'lam bishawab. Amin. Terima kasih Pak. Sebelumnya mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Joko Widodo semoga diberi kesehatan dan panjang umur, dan khususnya semoga Abah
Amin. selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Jokowisme itu apa? Apa yang ingin Anda sampaikan dan tawarkan kepada publik politik kita menyangkut dengan ide itu? Pertama, kami ingin membangun satu benchmark ya Bang. Satu mistar ukur baru kepemimpinan. Kami pikir ini adalah satu isu penting. Kita menghadapi tahun pemilu 2024. Publik itu harus punya mistar ukur. Patokannya apa? Kalau kita bicara tentang leadership dalam tingkat nasional. Dalam hal ini seorang presiden. Dan bagi PSI, Pak Jokowi ini adalah representasi dari kepemimpinan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Bahkan sejak kemerdekaan. Wow. Ini pandangan kami ya, karena kami merasa betul bahwa Pak Joko ini banyak merepresentasikan apa yang kami percaya sebagai Indonesian Dreams, Bang. Bayangkan ya, Indonesian Dreams itu adalah artinya kalau Anda boleh berasal dari kalangan apapun, Anda bisa saja orang biasa-biasa saja, tapi kalau Anda bisa belajar dengan keras, bekerja dengan keras, Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan. Itulah Indonesian Dreams, mimpi Indonesia. Dan itu terrepresentasi melalui Pak Jokowi. Seorang yang biasa-biasa saja, lahir dari keluarga biasa-biasa saja, bahkan kalau kita dengar cerita atau kisah hidupnya, beliau itu mengalami masa kecil yang tidak mudah untuk terus bisa sekolah dan belajar ya. Tapi kemudian bisa tumbuh menjadi seorang presiden dan kemudian membangun Indonesia dengan cara yang menakjubkan. Nah, kita akan masuk ke dalam apa itu Jokowisme dalam perspektif ini. Jokowisme adalah satu gaya kepemimpinan, bisa juga dibilang ada beberapa juga sudah mulai menyebut dengan satu pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi dalam konteks ini di dalam membangun Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera dan disegani oleh dunia. Saya ingin mengutip apa yang disebut oleh Henry Kissinger, ada 4 kriteria bagi seorang pemimpinan. Henry Kissinger menulis mengenai leadership tahun lalu. Ini buku yang sangat bagus mengenai kepemimpinan politik. Dia menyebut paling tidak ada 4 ya. Pemimpin yang bagus itu dia punya visi, dia punya strategi menjalankan visi itu, dia punya keberanian dan karakter dan nyali untuk menjalankan itu. Dan ini adalah kualitas yang kita lihat pada sosok Pak. Itu termasuk paripurna gitu. Keluarganya bagus, cara mendidiknya baik, anak-anaknya pun bagus gitu ya. Jadi why not 3 periode? Tapi jangan lupa 3 periode ini bukan hanya untuk Pak Jokowi. Bukan berarti nanti kalau 2029 Pak Jokowi udah nggak maju, minta tambah periode lagi, enggak. Kalau saya presiden harus cawe-cawe. Karena presiden nggak bisa dong tinggalkan begitu aja sisa perjuangan yang telah dinikmati oleh rakyat daerah. Contohnya kayak kemarin soal apa? Soal pasir. Ya kan? Pasir laut. Tahu nggak pasir laut itu? Semua daerah menginginkan penggalian pasir-pasir di sungai, di laut yang kandas. Semua daerah menginginkan itu. Jadi bukan hanya daerah yang di Kepri saja. Coba daerah Kalimantan Barat. Itu sudah beratus tahun ya, sungai itu masuk hanya 3.000 ton kapalnya. Penduduknya udah 5-6 juta. Bagaimana melayaninya? Mereka ingin dikeruk kenapa? Ya, kalau dikeruk itu di mana kita mau reklamasi? Kita kan nggak butuh reklamasi.
Tanah kita banyak, bangsa Indonesia tanahnya kaya, ya kan? Nggak usah reklamasi, jual aja. Pak Oso, tapi Hasilnya dibangun pelabuhan, dibangun segala macam begitu. Pak Oso, batas cawe-cawe untuk presiden itu apa sih Pak sebenarnya kalau menurut Pak Oso? Batas cawe-cawe itu adalah mengingatkan kita semua agar semua yang sudah dijalankan, sudah on the track, itu yang harus diteruskan. Kedua, yang kurang harus diperbaiki oleh yang baru. Jadi jangan semuanya mau dianggap tidak ada gitu ya. Banyak orang-orang ini asal cuap aja, tapi isinya kagak ada. Cuman politik doang. Politik murah lagi. Aduh, kasihan deh lo. Pak Oso, artinya akan ada Anak muda pertemuan begitu. antara PDIP, P3 dan juga Hanura untuk membahas mengenai koalisi, rencana koalisi. Ya, tiga partai ini, PDI Perjuangan, P3 dan Hanura terus berkomunikasi, ya. Berkomunikasi tentu yang pertama bagaimana kemudian ya pencapresan Pak Ganjar Pranowo itu bisa sukses, dan di saat yang sama kemudian juga berkomunikasi, bermusyawarah, mendiskusikan ya tentang siapa sosok yang paling pas untuk mendampingi beliau. Saya kira soal ini kan sudah disampaikan juga oleh Ibu Mega bahwa ada sejumlah nama di kantong beliau, ada 10 nama. Di kantong Pak Oso saya belum tanya ada berapa nama, begitu kan? Ada 5. Ada 5 nama. Ada 5. Kemudian di P3 juga ada sejumlah nama. Nah ini semua saya kira nanti ya 3 partai politik dan mungkin nanti bertambah begitu itu akan memusyawarahkan bersama ya. Semuanya semangatnya satu, gotong royong. Jadi nama-nama itu dari koalisi Pak atau ada yang dari luar koalisi? Ya tentu kan partai kan gini, secara formal itu kan yang punya kewenangan konstitusional adalah partai politik atau gabungan partai politik. Tetapi kan partai politik dan gabungan partai politik itu tidak boleh menutup telinganya, tidak boleh menutup matanya juga. Jadi harus juga mendengarkan usulan dari berbagai kelompok masyarakat. Saya kira itulah proses yang sekarang ini meskipun tidak semuanya kelihatan di ruang publik, di media, itu terus berlangsung. Pak, sangat terdengar Nasaruddin Umar bakal dicalonkan sebagai wapres. Gimana? Beliau salah satu memang yang juga saya kira mendapatkan atensi, ya, mendapatkan atensi. Tapi apakah pada akhirnya beliau atau yang lain itulah yang sedang dalam proses, ya. Ojo kesusu, begitu ya Pak Oso ya. Ya, ada dari Aceh nggak sih? Dari Aceh ini saya mau cerita ya. Itu Aceh tadi telepon saya. Itu mualim tokoh di sana lah ya. Bilang, Pak, tolong nanti kalau ketemu wartawan kasih tahu. Kami juga minta tolong digali. Dia bilang apa? Pasir-pasir yang mengandaskan kapal-kapal untuk masuk. Jadi daerah yang minta. Terus, aduh banyak lagi. Jadi ini banyak orang yang asal ngomong tapi nggak tahu trik apa yang telah dilakukan oleh pemerintah yang ingin mensejahterakan rakyat-rakyat di daerah, terutama masalah transport yang memerlukan suatu fasilitas yang bisa melancarkan alur-alur kayak Singapura. Coba Singapura ya, itu alurnya itu kalau tidak digali itu nanti makin lama Singapura itu makin dekat dengan kita. Itu kan ngeri sekali. Gila. Tapi kan Pak isunya ekspor pasir laut itu isunya kan merusak lingkungan. Oh, dari mana orang itu yang coba saya mau tanya nih. Saya orang lingkungan ya. Saya mau tanya, lingkungan yang mana yang rusak? Kan orang goblok yang menceritakan itu dia nggak ngerti lingkungan. Masa pasir itu menumpuk di daerah Singapura makin banyak, kita makin kejepit. Nanti lama-lama daratan dipindah ke tempat kita. Tapi jangan bilang siapa ya. Oke, udah direkam. Tadi sebut 5 nama, 3 nama teratas siapa Pak? Tadi sudah punya 2 nama capres. Begini, kode etik daripada koalisi itu tidak boleh. Ya. Pak Oso, tapi namanya sama nggak dengan yang ada di kantong P3 juga?
Oh, ini P3 belum buka kantongnya. Nah, isi kan bukan soal kantong, soal isi kantong. Ayo. Dia tidak memprioritaskan pembangunan itu di wilayah-wilayah yang memenangkan dirinya. Tapi justru wilayah-wilayah yang antipati, yang membencinya, yang tidak memilihnya, dia beri perhatian khusus. Difasilitasi pembangunannya. Kayak misalnya usaha untuk menyambung jalan tol dari wilayah Sumatera, seluruh Jawa, Bali. Saat yang sama, wilayah-wilayah pulau lain, Kalimantan, Sulawesi, Papua, juga difasilitasi yang sama. Terutama Papua. Sejak 2014, ketika sebelumnya wilayah Indonesia Timur seperti dicuekin, Papua seperti anak tiri yang memberikan sumbangan sangat besar untuk Indonesia, tapi tidak terjamah oleh keberadilan. Kita ingat di era-era sebelumnya betapa saudara-saudara kita di Papua mengalami satu diskriminasi yang luar biasa. Harga BBM-nya berlipat-lipat lebih mahal daripada harga BBM di Jawa. Harga satu sak semen, aduh, harganya bisa jutaan rupiah. Ini benar-benar tidak adil. Belum lagi harga-harga bahan pokok lainnya. Pak Jokowi membuktikan mampu membuat harga BBM sama di Jawa maupun di Papua. Harga semen sama. Maka sewajarnya lah jika saudara-saudara kita di Papua dan Indonesia Timur pada umumnya sangat mencintai Pak Jokowi, Presiden Indonesia kita ini. Karena mereka merasa dimanusiakan, diuwongke, menjadi bagian dari Indonesia kita ini. Tidak terdiskriminasi. Saya ingin mengungkapkan dulu sebetulnya siapa si Jokowi. Jokowi menjadi hadir di dalam zamannya yang begitu cepat. Kalau di dalam model-model pendekatan keilmiahan, Jokowi ini seorang visioner yang berkemampuan eksekusi super. Kebanyakan di dunia ini visioner banyak, tapi berkemampuan sekaligus sebagai eksekutor yang hebat, jarang. Dua-duanya dipuja. Kalau dalam pewayangan, Jokowi ini adalah seperti citranya Prabu Kresna, tetapi dengan jiwa daya tempur Bolodewa. Dia cakap, dia bijaksana, dia penyabar, cermat. Tetapi pada saat sudah sampai waktunya, dia akan eksekusi tanpa pandang bulu, yaitu seperti Bolodewa kalau sudah harus mengeksekusi sesuatu. Bolodewa adalah jiwa yang bersih, yang berani, tak ada takut. Jadi kalau dikombinasikan jadi seperti itu. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita menyimak bersama-sama, kita mendengar bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan dari ulama, tanggapan dari tokoh budayawan, tanggapan dari tokoh politik yang ada di bangsa ini tentang siapa itu Presiden Joko Widodo yang sesungguhnya. Joko Widodo di mata saya rakyat jelata adalah seorang pemimpin sebagai suri teladan. Joko Widodo di mata saya rakyat jelata adalah seorang pemimpin yang begitu bijaksana, yang begitu rendah hati, yang selalu memperjuangkan kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Saudara, ketika kita berbicara tentang sosok pemimpin yang begitu rendah hati, sosok pemimpin yang selalu dekat dengan rakyatnya, rasa-rasanya kita tidak menginginkan bahwa masa jabatan Presiden Joko Widodo ini harus berakhir di periode 2024 nanti.
Andai kata undang-undang itu bisa diamandemen kembali dan disetujui oleh DPR, disetujui oleh Mahkamah Konstitusi dan pihak-pihak hukum lainnya, maka saya yakin dan percaya rakyat Indonesia pasti akan merasa bahagia. Rakyat Indonesia yang puas dengan kinerja Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo pasti akan sangat mendukung beliau untuk maju ke periode ketiga. Namun, apa boleh buat, sebagai rakyat Indonesia, sebagai negara demokrasi, sebagai negara yang taat akan proses hukum, maka sudah patut dan selayaknya bahwa masa jabatan dari seorang presiden harus sesuai dengan aturan konstitusi. Saudara, muatan-muatan video tadi, cuplikan-cuplikan video tadi, semoga bisa menambah wawasan kita, semoga menyadarkan kita, semoga bisa membawa dampak positif kepada pribadi kita masing-masing tentang figur pemimpin, tentang sosok pemimpin dari seorang Presiden Joko Widodo itu. Saya yakin dan percaya bahwa survei yang membuktikan 83% rakyat Indonesia puas dengan kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini. Tentu ini adalah sebuah bukti nyata, tentu ini adalah sebuah fakta yang sebenarnya bahwa rakyat Indonesia benar-benar sangat mencintai, sangat menyayangi, dan sangat menghormati Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Oleh sebab itu, di akhir video saya ini, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari tetaplah kita berpikir kritis, tetaplah kita mencari figur pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsa ini, yang mampu untuk mensejahterakan bangsa ini, yang mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yang mampu untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Mari, tahun 2024 sudah di depan mata. Pemilu sudah di depan mata. Oleh karena itu, mari kita tentukan figur pemimpin yang mampu untuk mengayomi dan menjaga bangsa ini. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Mereka adalah putra terbaik bangsa. Oleh karena itu, tetaplah berpikir kritis untuk menentukan sosok siapa yang tepat dan layak untuk mengayomi bangsa ini, untuk memimpin bangsa ini dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.